Oke, sekarang kita masuk ke service-service apa saja yang ada di network security di Azure. Yang pertama itu adalah Azure Firewall. Azure Firewall ini fungsinya seperti gerbang keamanan atau untuk akses masuk ya. Misalkan kita punya sebuah komplek, untuk masuk komplek tersebut hanya ada satu gerbang masuk, tidak bisa melalui tempat masuk lain. Itu contoh itu adalah contoh firewall di dunia nyata, di mana ada satu tempat untuk masuk dan itu di tempat itu semua orang masuknya lewat situ, tidak bisa lewat tempat lain. Itu adalah konsep firewall. Lalu Azure Firewall itu bekerja di layer 3, layer networking, sehingga setiap network yang melalui Azure Firewall itu akan diproses dan difilter antara inbound dan outbound, traffic masuk dan traffic keluar, itu semuanya diproses di situ. Dan juga Azure Firewall itu mensupport network address translator. Network address translator itu adalah konsep di mana satu public IP itu bisa digunakan oleh banyak private IP. Misalkan kita punya 100 server. Kita tidak perlu membuat 100 server ini masing-masing memiliki public IP. Tidak perlu memberikan public IP per server. Jadi ada 100 public IP, itu tidak perlu seperti itu. Tapi kita hanya butuh satu public IP. Nanti Azure Firewall ini yang akan memapping setiap private IP ke salah satu portnya yang digunakan di Azure Firewall, sehingga dari banyak server tersebut itu bisa diekspos melalui satu public IP yang sama, seperti itu. Lalu dia juga mensupport monitor logging, dan juga Azure Firewall ini memiliki built-in high availability, di mana dia ada SLA-nya tersendiri, sehingga dari sisi high availability itu lebih terjamin. Lalu kita lanjut firewall yang tadi itu layer 3, layer network. Kita lanjut ke firewall yang ada di layer application. Ini layer 7. Dia fungsinya sama, gerbang keamanan untuk akses masuk, sama seperti Azure Firewall yang tadi. Cuma bedanya kalau web application itu dia gerbangnya ada di layer application. Layer application itu artinya layer di mana package yang sifatnya seperti REST API, seperti website, itu masuknya lewat situ. Jadi dia itu bisa, yang kita filter itu contohnya ada HTTP. Dia bisa membuat rules dari sisi IP dan juga HTTP request berdasarkan HTTP request-nya. Dia juga bisa integrasi dengan 3 service application yang berhubungan dengan application langsung, yaitu application gateway, ada Azure Front Door, dan juga Azure CDN. Web Application Firewall ini biasanya digunakan untuk memprotek dari OWASP. OWASP itu adalah vulnerability, biasanya ada 10 top OWASP vulnerability, artinya ada 10 vulnerability yang sering muncul ya, dari OWASP. Itu biasanya setiap tahun selalu ada, dan itu diprotek dengan cara menggunakan Web Application Firewall. Lalu ada DDoS Protection. Intinya DDoS Protection ya sesuai namanya, itu adalah perlindungan dari DDoS. DDoS itu serangan banyak workload yang sampai melebihi kapasitas, sehingga menyebabkan service yang kita miliki itu down atau tidak bisa menerima request lagi. Ada 2 tier atau 2 opsi SKU yang bisa dipilih ketika kita menggunakan DDoS Protection. Yang pertama itu basic. Basic ini itu yang free, dia melindungi dari serangan-serangan yang sifatnya umum, serangan DDoS yang sifatnya seperti yaitu flooding traffic sederhana. Kalau yang standar itu dia bisa monitoring dan juga real time mitigation. Jadi ketika ada traffic tersebut, dia langsung real time mitigasi dari serangan tersebut. Lalu standar tier ini sebenarnya ada beberapa kelebihan lagi, dia juga melindungi dari beberapa tipe attack. Pertama ada volumetric attack, jadi traffic yang volumenya besar, banyak gitu. Atau yang kedua protocol attack, dia menyerangnya dari layer protokol. Kan ada banyak protokol untuk dari satu service,
yaitu kalau kita bisa menyerang dari layer protokol itu. Atau yang ketiga, resource layer attack. Ini layernya layer resource. Contohnya tadi OAuth itu application layer, itu ada di sini. Nah, yang terakhir yang kita bahas itu adalah network security group. Network security group itu ini adalah filter traffic untuk inbound dan outbound, traffic masuk dan traffic keluar. Ada parameter-parameter yang digunakan di network security group. Yang pertama itu adalah namanya, nama uniknya. Lalu ada priority. Priority itu untuk menentukan prioritas, makin kecil dia makin atas prioritasnya. Jadi misalkan ada prioritas nomor 1, maka rule ini akan dijalankan duluan. Artinya kalau misalkan dia rule-nya 1, dia akan mengoverride rules yang priority-nya 2, 3, 10, dan seterusnya. Lalu ada source dan destination. Destination sama source ini bisa dalam bentuk IP, bisa dalam bentuk service tag, bisa juga dalam bentuk nama dari application security group. Lalu dari sisi protokol ada TCP, UDP, atau apapun protokol untuk connection-nya. Misalkan ada SMTP dan seterusnya. Lalu kalau direction ini ada inbound, outbound. Inbound itu traffic masuk, outbound itu traffic keluar. Lalu port range ini kita bisa milih satu port saja, atau bisa list of port, misalkan 40 sampai 80 atau 40, 80, 22, seperti itu juga bisa. Atau dan terakhir adalah action. Kita mau meng-allow itu atau mendeny proses itu. Oke, sekarang kita lanjut ke quiz 4.2.